Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dita Purwatiningsih dari kelas 3A, jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Neng Sri Nuraini, MPD. Materi yang akan saya sampaikan di video ini terkait dengan konsep bisnis internasional. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Selamat menonton teman-teman. Nah teman-teman, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian bisnis internasional. Apa sih yang dimaksud dengan bisnis internasional tuh? Nah, bisnis internasional diartikan sebagai kegiatan bisnis yang melewati batas-batas suatu negara. Nah, transaksi bisnis jenis ini biasanya disebut sebagai transaksi bisnis internasional. Nah, di sisi lain, transaksi komersil semacam ini di antara perusahaan satu negara dengan perusahaan negara lain atau individu di sebuah negara lain disebut sebagai pemasaran internasional. Nah, kegiatan globalisasi itu telah menyebabkan berkembangnya kegiatan bisnis internasional, teman-teman. Griffin sendiri juga mengartikan bisnis internasional sebagai suatu transaksi bisnis antara banyak pihak lebih dari satu negara, teman-teman. Nah, pertumbuhan aktivitas bisnis internasional terus mengalami peningkatan sejalan dengan fenomena semakin meluasnya pasar globalisasi. Nah, jadi itu adalah pengertian dari bisnis internasional. Teman-teman sekarang pasti udah paham kan? Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aktivitas di dalam bisnis internasional. Aktivitas bisnis internasional bermula sejak adanya perdagangan antar negara, teman-teman. Hal ini terjadi dikarenakan negara di dunia tidak ada satupun yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidup rakyatnya sendiri. Kalau kita ngelihat ke belakang itu, aktivitas bisnis internasional sudah ada sejak zaman kerajaan, di mana di masa itu terjadi aktivitas perdagangan antara kerajaan yang satu dengan kerajaan lainnya, di mana hal ini tidak hanya berlangsung dalam satu benua, akan tetapi antar benua, teman-teman. Nah, kegiatan perdagangan tersebut saat ini seringkali disebut dengan kegiatan ekspor dan impor. Ekspor diartikan menjual produk dalam negeri ke luar negeri, sedangkan untuk impor diartikan membeli barang luar negeri untuk dipakai di dalam negeri. Nah, pada aktivitas ekspor impor terdiri dari dua jenis perdagangan, yaitu perdagangan berwujud, yang merupakan perdagangan barang atau produk berwujud seperti sandang, peralatan elektronik, dan juga bahan baku, teman-teman. Yang kedua ada perdagangan tidak berwujud, mengacu pada perdagangan jasa atau produk yang tidak berwujud. Adapun aktivitas bisnis internasional diantaranya adalah kegiatan ekspor, yaitu menjual produk-produk yang diproduksi di dalam negeri untuk dijual kembali ke negara-negara lain. Yang kedua ada impor. Impor atau mengimpor mengacu pada membeli produk yang diproduksi di negara lain. Selain itu, terdapat lisensi. Lisensi merupakan kesepakatan kontrak di mana satu perusahaan di suatu negara memberikan lisensi penggunaan hak kekayaan intelektualnya seperti hak paten, merek dagang, nama merek, hak cipta, atau rahasia dagang terhadap suatu perusahaan di negara kedua dengan memperoleh pembayaran royalti. Yang keempat ada waralaba. Waralaba merupakan suatu bentuk khusus lisensi yang terjadi jika suatu perusahaan di sebuah negara pemberi waralaba memberikan kewenangan pada suatu perusahaan di negara kedua atau pemegang waralaba untuk digunakan pada sistem pengoperasiannya dan juga nama merek, nama dagang, dan juga logo dengan memperoleh pembayaran royalti. Yang kelima ada kontrak manajemen. Kontrak manajemen adalah perjanjian di antara perusahaan pada suatu negara setuju untuk mengoperasikan fasilitas atau memberikan layanan manajemen lainnya kepada perusahaan di negara lainnya dengan biaya yang telah menjadi kesepakatan bersama. Nah, jadi itu semua adalah aktivitas-aktivitas dagang yang ada pada bisnis internasional, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kekuatan-kekuatan yang mendasari bisnis internasional. Jadi, teman-teman, untuk bisnis internasional itu juga ada kekuatan-kekuatan yang mendasarinya loh.
Nah, kekuatan yang menjadi landasan bisnis internasional itu berorientasi pada manajemen orientasi, teman-teman. Orientasi yaitu dugaan atau sebuah keyakinan yang terkadang tidak disadari tentang dunia ini, teman-teman. Dalam bisnis internasional, orientasi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama etnosentris, yang kedua polisentris, dan yang ketiga geosentris, yang kemudian dikembangkan menjadi region sentris. Etnosentris itu adalah suatu dugaan atau keyakinan bahwa negeri asal paling unggul. Jadi misalnya kita di Indonesia, kita tuh merasa bahwa Indonesia yang paling unggul, teman-teman. Nah, sedangkan yang kedua adalah polisentris. Nah, di sini polisentris mengartikan bahwa setiap negara tuh memiliki keunikan yang berbeda-beda. Jadi polisentris tuh kebalikan dari etnosentris, teman-teman. Sedangkan yang ketiga ada geosentris yang dikembangkan menjadi region sentris. Nah, di sini perusahaan melihat wilayah regional dan seluruh dunia sebagai suatu pasar, teman-teman, dan berusaha untuk mengembangkan strategi pemasaran menyatu secara regional ataupun dunia. Nah, jadi itu adalah kekuatan-kekuatan yang mendasari bisnis internasional, teman-teman. Gimana? Teman-teman udah tahu kan sekarang? Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek bisnis internasional. Yang pertama ada aspek hukum, politik, dan etika dalam bisnis internasional. Lingkungan politik telah diakui sebagai faktor penting dalam banyak keputusan bisnis internasional. Pemerintah menganggap bahwa nasionalisme dan perundangan dianggap sebagai salah satu masalah pokok bagi manajemen internasional, teman-teman. Bagi perusahaan internasional, permasalahan politik ini merupakan permasalahan yang sangat penting. Bahkan ada banyak sekali perusahaan yang melakukan analisis politik sebelum menanamkan modalnya, teman-teman. Nah, dalam bisnis internasional, setiap organisasi berusaha memanfaatkan kekhasan budayanya untuk menggerakkan kompetensi inti, menggerakkan setiap elemen untuk meraih keuntungan maksimal. Nah, bahkan nih ya, ada yang mampu mengembangkan diri kepada domain-domain baru, teman-teman. Nah, pada ujungnya setiap organisasi terjun di kancah bisnis internasional memerlukan budaya yang cocok, teman-teman, sesuai dengan kondisi objektif di lapangan. Hubungan bisnis antara pihak-pihak yang terlibat dengan budaya dan atau kebangsaan yang berbeda dapat dipengaruhi oleh tantangan hambatan, teman-teman. Pihak-pihak dari negara yang berbeda mungkin mengalami kesulitan mencapai kesepakatan persyaratan kontrak dikarenakan perbedaan hukum yang mengatur kegiatan mereka masing-masing, teman-teman, dan masalah yang timbul karena melintasi batas-batas internasional. Adapun yang dinyatakan dalam kontrak biasanya akan sulit dan mahal untuk mencapai kesepakatan. Nah, jadi mereka akan sulit untuk menuntut salah satu pihak karena melanggar kontrak kecuali di wilayah negaranya sendiri, yang mungkin saja merupakan keunggulan yang tidak dapat diatasi bagi peserta negara asalnya. Bila salah satu pihak dari budaya konteks tinggi mengambil bagian dalam kesepakatan bisnis, faktor-faktor mungkin bahkan lebih rumit karena keyakinan berbeda mengenai signifikasi dari kesepakatan bisnis formal dan kewajiban yang mengikat semua pihak, teman-teman. Nah, lingkungan bisnis di banyak negara di luar pasti dapat dikarakteristikan dengan semua elemen sikap permusuhan. Nah, bencana alam yang disebabkan oleh manusia, masalah politik, valuta asing yang tidak dapat ditukarkan, kurs pertukaran valuta asing yang banyak berubah, depresi, dan perubahan dalam prioritas ekonomi nasional, serta penetapan pasar bea. Seseorang tidak dapat meramalkan dengan tepat mengapa rencana yang dibuat dengan hati-hati menjadi serba salah sampai hal itu terjadi. Yang kedua ada perkembangan kegiatan bisnis internasional kini semakin maju. Karena adanya aspek-aspek yang menyebabkan kegiatan ini cepat berkembang. Yang pertama, adanya peningkatan yang signifikan dalam hal teknologi dan ekspansinya sehingga transportasi dapat lebih cepat dan sistem komunikasi yang mendukung untuk melakukan sesuatu dari jarak yang berjauhan. Yang kedua, adanya liberalisasi dalam kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan pergerakan perdagangan dan sumber daya lintas negara. Pengembangan lembaga yang dibutuhkan untuk mendukung dan memfasilitasi perdagangan internasional oleh kalangan bisnis dan pemerintah sehingga dengan adanya lembaga ini mengurangi resiko perusahaan. Yang ketiga, ada peningkatan dalam persaingan global, yang dimana persaingan ini tidak hanya antar perusahaan dalam suatu negara,
tetapi juga persaingan itu diikuti oleh perusahaan-perusahaan lain dalam suatu kawasan atau regional hingga antar benua. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang bisnis internasional. Mulai dari pengertian bisnis internasional, aktivitas-aktivitas yang ada dalam bisnis internasional, kemudian kekuatan yang ada dalam bisnis internasional, serta aspek-aspek yang ada dalam bisnis internasional. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh teman-teman yang menonton. Sekian dari saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.